Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat subuh yang diridai Allah. Mudah-mudahan amalan kita pagi ini diterima Allah di sisinya dan dianugerahkan kesehatan, kekuatan dan kesempatan bagi kita untuk selalu istiqamah di jalan kebenaran Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mencoba memberikan ilustrasi filosofi dari infak sedekah dan gaji atau sewa atau honor. Terusi dari, saya tidak agak lempeng-lempeng aja, paling tidak 3 menteri agama kita ada terserat dalam praktek korupsi. Dan bagi saya itu masalah sangat serius. Kalau hafal ayat, hafal panjang doa, saya tidak sanksi kepada beliau-beliau itu. Dan mungkin catatan juga bagi kita. Kan kalau dalam hal itu Islam kan sangat tegas kan. Potong tangan. Nah, itu tidak berlangsung. Dan kita ingin mencoba spirit orang beragama itu adalah memberi, bukan menerima. Dan itu dah, kalau filosofi bekerja itu upah, kita menerima. Tapi dalam Islam tentunya sebaliknya. Kalau dia, lalu saya mencoba merefleksikan di mana sih sebenarnya gitu ya. Lalu saya beberapa ayat menemukan artinya infak, sedekah dan seterusnya, serta fitrah dan zakat. Itu kan kontradiksi, Bapak. Kalau korupsi itu kita menerima, kalau kita berceramah kita menerima, itu dapat imbalan. Bisa dikatakan ujrah, bisa juga kan kafalah. Apapunlah artinya, mensederhanakan bahwa kita menerima dari misi dakwah, misi suci itu, berarti apa? Terbalik dari logika. Ini saya agak serius, Pak. Sangat serius malah. Nah, infak sedekah itu memberi. Rohnya itu berkontribusi memberi, mengeluarkan harta milik, zakat dan seterusnya yang kita miliki. Jadi adalah dikeluarkan. Tapi kalau praktik-praktik yang melanggar itu adalah masuk ke dalam. Situ ada kontradiksi. Jadi praktik apapun tentu kita niatnya ikhlas ya. Tidak mudah ternyata. Tapi kalau memang kita mau tuntas, filosofi menerima itu harus dibalik. Dan disitulah ikhlas. Ikhlas artinya khalas, lepas. Jadi tidak ada kenapa saya hadir di situ? Karena honornya tinggi. Kenapa saya kok tidak ke situ? Karena hanya dibayar pas-pasan. Udah, ikhlasnya sudah terganggu. Bahwa apa, saudara-saudara, dengan refleksi semacam ini akankah berlangsung lagi? Top orang pertama dalam Islam di negara ini melakukan contoh yang gak pas seperti itu. Kan tidak boleh itu terulang lagi. Dan ini serius dan akan berulang lagi karena kita terlalu toleran untuk perilaku korupsi itu. Dan kita sambil saja melihat cengengesan gitu. Dan berombongan membackup mereka-mereka itu. Lalu sekarang insya Allah Menteri Agama kita ini selamat. Walaupun saya sudah beri catatan sama beliau karena juga sama-sama mengajar dulu. Hati-hati Bapak, duit umat itu
akan diurus oleh negara. Kenapa? Duit umat itu adalah milik umat, dan persoalannya kita berada pada krisis distrust, ketidakpercayaan. Nah, kalau ditambah lagi yang sudah berjalan infak sedekah itu adalah milik umat, di organisasi selama ini milik umat, di take over oleh negara, distrust itu semakin meningkat. Kalau dah seseorang, kalau sudah lembaga dan juga lembaga negara kalau sudah tidak dipercaya, distrust, tidak ada satupun yang dikerjakan itu akan bisa sukses. Itu bapak-bapak, saudara-saudara. Secara makro garis besar itulah negara. Secara mikronya kalau kita adalah di organisasi sosial, organisasi keagamaan. Kalau sudah distrust itu terjadi, tidak ada satupun yang bisa kita harapkan berhasil secara maksimal. Di bapak-bapak saudara saya coba cari dalam Al-Quran itu ada paling tidak ada 6 ayat tentang nafkah, sedekah, infak itu. Dan ada 5 hadis yang berbicara tentang itu. Yang pertama saya bacakan adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsalil habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ah habbah. Wallahu yudha'if liman yasha' wallahu wasi'un alim. Terjemahannya, saya tidak berani mengatakan artinya, arti biarlah Allah yang tahu. Saya bisa hanya menerjemahkan bahasa dalam Al-Quran ke bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak pas, insya Allah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau bagi saya terlalu berani mengatakan artinya. Ya, saya terjemahkan terjemahannya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah adalah seperti sebutir biji, sebutir bibit yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi 1 kali 7, 7 kali 100, jadi 700 kali. Ini ayat Al-Quran. Jadi jangan khawatir berinfak Rp5, Rp10, Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000 dan Rp1.000.000. Multipliernya 700 kali. Ya, itu tidak ada logika itu. Saya memberi seseorang, dia kembalikan 700 kali lipat. Mana ada dengan urusan dengan manusia. Nah, dari situlah kita yakin bahwa Allah itu tidak tanggung-tanggung untuk memberikan balasan ganjaran kepada hambanya yang mau berkorban di jalan Allah. Lalu pada ayat surah Al-Baqarah ayat 267 juga, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibati ma katabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang baik apa yang kami keluarkan dari bumi. Ini biasanya dikonotasikan itu infak dari hasil tanaman yang diambil dari tanah. Dia diterjemahkan seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yanfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, artinya tidak peduli siang pun malam, secara sembunyi-bunyi, ini kata kuncinya. Sembunyi, udah kita berusaha, Bapak juga berusaha untuk itu. Tapi juga kalau berinfak maupun terang-terangan. Dan kita selalu mengatakan terang-terangan itu berarti dia ria. Tapi di dalam ayat Al-Quran ini mengatakan begitu, terang-terang mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Jadi Bapak perlihatkan dengan niat, mudah-mudahan ditiru orang, ya tidak ada masalah. Ya, insya Allah kita terjauh dari ria. Tapi dalam niatnya mungkin memberikan contoh. Kalau seorang guru atau kami dosen memberikan contoh, ini loh, itu diperlihatkan. Tapi niatnya adalah agar dia bisa meniru, bukan show, bukan sekedar memamerkan. Dalam surat Al Imran ayat 92, lan lah ni
Ada conditioning ini. Lan tanalul birra hatta tanfiqu mimma tuhibbun wa ma tanfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Ini ada conditioning. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi menginfakkan harta, ya setelah harta kita sayang kan, kita sayang kita keluarkan. Tapi itulah saatnya tidak akan memperoleh kebajikan. Jadi kebajikan tidak diperoleh kalau kamu tidak berinfak. Tidak berinfak artinya mengeluarkan harta ini miliki atau apa yang berharga tidak berikan pada orang lain. Dalam surat Al-Hadid ayat 18 juga Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha fardan wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Bukan Allah pinjam, ini lo lah saya kasih pinjam kamu, bukan itu maksudnya. Kita berinvestasi di jalan Allah dan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Nah, terakhir dalam surat Al-Hadid ayat 7 juga ada, aminu, berimanlah kamu kepada Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasul dan bernafkahlah kamu yang kamu telah dijadikan Allah sebagai penguasa terhadap harta itu. Demikianlah beberapa ayat. Begitu juga ada 5 hadis tertulis yang saya temukan. Pertama, dari sedekah mengurangi harta. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Itu jaminan Allah melalui Rasulnya. Jadi bersedekah tidak akan mengurangi harta. Mungkin jumlahnya dikeluarkan 10, tapi balasannya entah dari mana bisa berlipat-lipat. Ya, jadi bersedekah 10, jangan bayangkan saya akan dapat 10, dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena itu memberikan sesuatu, kita melepaskan sesuatu, punya duit enak untuk dipakai apa saja, tetapi kita menundukkan nafsu kita untuk bersedekah. Nah, insya Allah karena itulah berlipat gandanya balasan itu. Lalu sedekah memadamkan murka Allah dari hadis dari yang pertama tadi hadis sahih dari Bukhari Muslim. Kalau ini dari Tirmizi. Sedekah memadamkan murka Allah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Tuhan. Yang ketiga juga hadis, ini paling populer nih lihatnya, idza mata ibnu adan inqatam amaluhu illa min thalasin. Satunya sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Yang keempat, naungan orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Ya. Lalu tangan yang di atas, ya yadul ulya khairum min yadis sufla. Juga hadis, jadi tangan di atas itu akan lebih baik dari tangan yang menerima. Bapak-bapak, saudara-saudara, dari Quran dan hadis itu dapat kita coba refleksikan betapa penghargaan itu akan menjadi berlipat-lipat tatkala orang rela menyerahkan barang-barang yang berharga dia miliki. Tidak selalu berkonotasi uang. Itu uang adalah satu di antaranya, tetapi apapun yang bernilai itu diberikan kepada pihak lain. Disitulah nilai terbaiknya, nilai terberatnya. Melepaskan sesuatu, apalagi ada sesuatu, kan sedekahkan apa yang kamu sukai. Bayangkan apa yang kamu sukai harus disedekahkan. Itu berat sekali, Pak. Kalau pakaian sudah bekas dikasih sama orang, kita dengan rela, kadang malah senyum memberikannya kan. Artinya simpanannya tidak makan tempat lagi. Tapi apa yang kita sayangi itu harus dicoba untuk diberikan. Itu dahsyat sekali, Bro. Ya, umpamanya kalau kami kan hobi olahraga, lalu kasihkan raket kepada orang lain. Pada raket itu kesenangan kita. Berat. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa saya mencoba merefleksikan dari ayat dan Al-Quran itu? Karena perilaku korupsi itu merajalela. Bapak juga ingat kalau kita baca sekarang ini ketua MBG dan dua pembantunya udah berbaju KPK. Dan ini akan berlangsung terus-menerus.
berlangsung terus-menerus, yaitu tadi tatkala orang lebih suka untuk mengambil pada dirinya dan berat untuk mengeluarkan. Jadi cinta harta, cinta emas, cinta perak kan barang berharga. Bapak-bapak, saudara-saudara, ternyata dalam beragama itu yang paling berat itu justru berhadapan dengan nafsu. Nafsu sendiri. Nafsu itu selalu menitik beratkan pada kesenangan kita, pada untung dari kita, dan seterusnya. Berhadapan dengan dari sisi Allah, Allah menghendaki kita mengeluarkan itu. Dan pada saat yang sama, seperti bapak-bapak, kita berhasil menundukkan nafsu ingin tidur enak dengan bersama-sama ke masjid ini. Enak itu. Kalau kita enak secara fisik, enak tidur, Pak. Tapi toh kita bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah, sudah mulai melepaskan ego pribadinya untuk menikmati kesenangan tidur di pagi hari dengan datang ke masjid. Berarti kita, bahasa kita, we are the winner. Kalau mereka yang tidak berkata, they are the loser. Mereka itulah orang yang gagal. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, insya Allah kebiasaan ini kita lakukan terus-menerus. Refleksi dari keseluruhan ayat dan surat itu menjadi kenyataan kita sehari-hari. Jabatan juga harus dibeli, jabatan juga harus disogok, setelah menjabat harus dikembalikan. Akhirnya terjadi circle dari nafsu itu merajalela. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini pesannya adalah pesan untuk memberikan kontribusi dalam agama. Mungkin kaitannya juga dengan kita selalu sudah akan juga melihat honor kepada penceramah itu in between. Apakah memang lembaga-lembaga Islam ini untuk memberikan gaji atau ujrah atau kafalah lah namanya kepada kawan-kawan kita yang berceramah di sini atau memberikan kontribusi? Saya sampai pada titik ekstrim, Mbak. Kalaulah seperti saya penceramah ini dikasih umpamanya, kenapa juga tidak bapak-bapak yang saban hari di sini rusak masjid ini diperbaiki, menghidupkan lampunya, menjadi ketua seperti beliau menjadi ketua DKM, itu harusnya juga digaji dong. Kalau kita to be fair, ya kan? Apa bedanya bapak-bapak yang sibuk sabar memikirkan lampu harus diganti, mic-nya nggak jalan, honor kepada marbot, terpikirkan semua. Kenapa tidak dapat ujrah atau kafalah? Kok Allah tampil di sini seolah-olah saya adalah orang hebat yang harus dikasih, dijemput dan seterusnya? Kita salah di mata saya. Mungkin aneh pembicaraan semacam ini. Jadi kemudian terjadi kompetisi di mana masjid yang besar honornya itu berebut ke sana. Itu bukan cerita sekarang, Pak. Pertama saya masuk Jakarta tahun 86, saya masuk ke Dewan Dakwah itu. Wah, ini adalah tak bisa masuk di situ karena sudah ada coupling. Astagfirullahaladzim. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, susah kita mengambil kebijakan yang pas. Di satu sisi, katalah kita yang akan bicarakan menaikkan honor atau mengurangi honor. Tidak ada itu yang namanya turun kata. Logikanya kan begitu. Di mana-mana tidak ada gaji turun, honor turun, nggak ada. Tapi kalau kita balik kepada bahwa siapapun yang berada dalam kegiatan Islam, dalam hal mengkontribusikan sesuatu atas nama Islam, kita milih apa? Milih honor atau milih yang 700 kali lipat itu? Bapak-bapak, saudara-saudara, ini serius dan Bapak mungkin juga kaget saya berbicara semacam ini. Ini tidak bisa dibiarkan, tapi kita harus paling tidak menguranginya. Agar niat seseorang untuk tampil, untuk berkontribusi terhadap saudara-saudara yang lain itu lillahi ta'ala. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya balasan Allah itu berlipat ganda. Nah, ini dilemanya.
seperti dari DKM dan juga kami dari Majelis Syura. Di mana-mana dinaikkan, tidak ada diturunkan. Nah, kita berniat untuk dinaikkan. Pada saat yang sama, jangan-jangan juga harus diturunkan agar terseleksi. Jadi dari kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai penceramah itu tidak dimotivasi hal-hal yang bersifat balasan uang atau ujrah yang kita namakan diperhalus dengan kafalah itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya memang menyampaikan ini hanya semata-mata berdasarkan sejauh yang saya pahami terhadap ayat-ayat Al-Quran itu dan hadis yang tadi saya sampaikan. Saya khawatir kalau saya menceritakan di luar itu nanti adalah nafsu yang muncul. Saya berharap ini adalah bagaimana meningkatkan kemurnian kita dalam mengabdi dalam jalan Allah. Jalan Allah itu tidak harus jihad pergi ke Palestina sana, tapi jihad itu ada dalam keseharian kita, waktu kita, uang kita, dan yang lain-lainnya, kepedulian kita terhadap kegiatan Islam. Bapak-bapak, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan saya memang agak keras mengatakan ini karena perilaku ini berlangsung terus-menerus. Korupsi. Sudah nanti kita sudah dolar hampir 20.000 kaos nanti, Pak. Itu hanya korupsi sebab simpelnya simplifikasi gitu. Korupsi dan mental korupsi. Mental korupsi itu apa? Mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, mendapatkan jabatan yang bukan haknya. Orang disorongkan padahal tidak berkompeten, dan itu terjadi. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu tidak terdorong oleh karena nafsu. InsyaAllah, lindungi saya ya Allah, tapi semata-mata untuk kebaikan kami umat Islam sebagai hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak-bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.